pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, hari ini ketemu lagi dengan Ibu dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin. Saya Bu. Sebelum mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Devi, Hadir, Bu. Fatiatu, Media, Hadir, Bu. Ratri, hadir, Bu. Alhamdulillah, sepertinya hari ini hadir semua ya. Ya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang sistem peredaran darah, Ibu akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu tentang apa yang telah dipelajari minggu lalu, yaitu mengenai darah. Ada yang masih ingat apa itu darah? Ya, silakan Devi. Darah itu merupakan cairan mengalir di dalam pembuluh darah. Oke. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh teman kalian tadi. Darah itu merupakan cairan yang terdapat di dalam tubuh manusia dan berfungsi untuk mengirimkan zat-zat serta oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh. Nah, di sini Ibu akan bertanya, mengapa darah itu berwarna merah? Saya, Bu. Ya, silakan Fatia. Karena pada saudara disebabkan adanya kandungan hemoglobin yang terdiri dari protein di dalamnya. Jadi darah manusia berwarna merah terang ketika terikat pada oksigen. Warna merah pada darah disebabkan oleh hemoglobin, protein penampasan yang mengandung besi dalam bentuk heme, yang merupakan tempat terikatnya molekul-molekul oksigen. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah mengenal organ-organ apa saja yang ada pada sistem peredaran darah. Jadi, sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskuler. Sistem ini adalah bagian dari kerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Sistem transportasi pada manusia terdiri dari pembuluh darah, dan jantung. Pembuluh darah terdiri atas arteri, kapiler, dan vena. Sedangkan darah terdiri dari sel dan plasma. Sel terdiri dari sel eritrosit, leukosit, dan trombosit. Sedangkan pada jantung terdiri dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri, berfungsi memompa darah. Berukuran sebesar kepala tangan dengan berat kurang lebih 300 gram. Dibungkus dua membran pelindung yang disebut perikardium. Ruang di antara membran tersebut berisi cairan. Jantung terdiri atas serambi dan bilik, terdapat dua katup. Antara serambi dan bilik kiri berdaun dua. Antara serambi dan bilik kanan berdaun tiga. Katup berfungsi menjaga aliran darah tidak kembali ke serambi. Cara kerja jantung. Jantung berdenyut apabila otot jantung kontraksi dan relaksasi. Denyut jantung dapat dirasakan pada pembuluh nadi di bawah permukaan kulit dan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, berat badan, kesehatan, dan aktivitas tubuh. Umumnya jantung berdenyut 60-80 kali per menit. Tekanan darah menunjukkan kekuatan jantung memompa darah. Tekanan darah orang dewasa normal bernilai 120/80. 120 menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung berkontraksi atau sistol. 80 menunjukkan ketika tekanan darah ketika otot jantung berelaksasi atau diastol. Pembuluh darah. Darah di dalam pembuluh nadi berasal dari jantung, kaya akan oksigen, akan mengalir ke seluruh tubuh. Darah di dalam pembuluh balik yang miskin oksigen akan mengalir menuju jantung. Mengalirnya darah ke seluruh tubuh merupakan hasil kerja jantung yang memompa keluar darah melalui pembuluh nadi untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Sistem transportasi pada pembuluh darah. Pembuluh kapiler menghubungkan antara arteri kecil atau arteriola dan vena terkecil, berhubungan langsung dengan
sel tubuh. Halus berdenyut tipis terdiri atas lapis dan berdiameter sekitar 7,5 mikron. Pembuluh darah, pembuluh nadi atau arteri, membawa darah keluar jantung. Ciri-ciri pembuluh nadi yaitu letak arteri agak ke dalam dari permukaan kulit. Bila arteri terluka, darah akan memancar. Memiliki lapisan elastis yang tebal. Denyut terasa di bagian tubuh tertentu, misalnya pergelangan tangan. Mempunyai satu katup dekat jantung agar darah tidak mengalir kembali ke jantung. Pembuluh nadi atau arteri berpangkal pada bil kiri dan kanan jantung disebut aorta. Aorta bil kiri membawa darah bersih, gaya oksigen dan zat-zat makanan sampai ke sel tubuh untuk dioksidasi biologi. Aorta bil kiri bercabang menjadi arteri yang terkecil, arteriola. Aorta bil kanan bercabang menjadi pembuluh nadi paru-paru kanan dan kiri, membawa darah kotor kaya karbon dioksida. Pembuluh darah, pembuluh balik atau vena, ciri-cirinya letak vena dari permukaan kulit berwarna kebiruan dan denyutnya tidak terasa. Bila vena terluka, darah tidak akan memancar keluar. Memiliki lapisan elastis yang lebih tipis dari arteri, tidak sekuat dan selentur arteri. Memiliki katup sepanjang pembuluh, berfungsi agar cairan darah berlangsung satu arah dan menjaga darah tetap mengalir karena tidak ada pompa pada aliran darah di vena. Terdiri atas pembuluh balik besar dan pembuluh balik paru-paru. Pembuluh darah pada pembuluh balik atau vena mengangkut darah dari seluruh tubuh ke serambi kanan ke jantung, membawa darah kaya karbon dioksida untuk diangkut ke jantung, paru-paru, kemudian dilepas ke atmosfer. Vena mengangkut darah yang berasal dari kepala dan tangan. Bercabang-cabang menjadi pembuluh vena, kemudian bercabang-cabang sampai paling kecil yang disebut venula. Pembuluh balik paru-paru terdiri atas pembuluh balik paru-paru kanan dan kiri. Keduanya bersatu menuju kiri jantung, membawa darah yang kaya akan oksigen. Pembuluh balik paru-paru kanan mengangkut darah dari paru-paru kanan. Pembuluh balik paru-paru kiri mengangkut darah dari paru-paru kiri. Sistem pada peredaran darah tertutup adalah darah mengalir atau beredar melalui pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Peredaran darah rangkap adalah darah yang mengalir melalui jantung 2 kali. Sistem peredaran darah terdiri atas peredaran darah kecil dan besar. Peredaran darah kecil yaitu darah miskin O2 dan kaya CO2 dari bilik kanan jantung, keluar melalui arteri menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Darah menuju arteriol, kemudian ke kapiler paru-paru yang berada di sekeliling alveolus. Di alveolus terjadi difusi gas, yaitu keluarnya karbon dioksida dari kapiler ke alveolus dan masuknya oksigen ke alveolus ke kapiler darah. Darah mengalir ke vena paru-paru kecil, vena menuju serambi jantung. Vena ini disebut dengan vena pulmonalis, yaitu vena yang mengalirkan darah kaya O2 dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Peredaran darah kecil disebut peredaran darah dari jantung ke paru-paru atau peredaran darah paru-paru. Peredaran darah besar yaitu darah yang mengalir menuju aorta karena bilik kiri jantung berkontraksi dan katup. Dari aorta, darah akan mengalir ke percabangan arteri, berbagai organ jaringan di seluruh tubuh termasuk kepala, badan, kecuali jantung dan paru-paru. Di dalam jaringan tubuh terjadi difusi oksigen dan zat-zat makanan dan kapiler ke jaringan dan sebaliknya. Setelah terjadi pertukaran zat, darah menuju ke venula, kemudian ke vena dan kembali ke serambi kanan jantung lewat vena besar. Peredaran darah besar ini disebut dengan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah jantung. Pembuluh nadi besar atau aorta memiliki 2 percabangan menuju jantung yang disebut arteri koronaria yang berfungsi mengalirkan darah kaya O2 dan zat makanan untuk metabolisme otot jantung.
Setelah terjadi pertukaran zat antara kapiler dan jaringan, darah menuju vena koronaria dan kembali lagi ke jantung. Peredaran ruang jantung ke jaringan jantung kemudian kembali ke ruang jantung disebut sistem peredaran darah jantung. Struktur dan fungsi darah yaitu mengatur suhu tubuh, mengangkut bahan-bahan metabolisme seperti O2 dan zat-zat makanan sisa metabolisme, membunuh kuman atau kekebalan, mengedarkan hormon dan enzim, mempertahankan pH tubuh dan menutup luka. Darah, plasma darah, yaitu cairan darah berwarna kekuningan, mengandung 90% air dan zat terlarut. Fungsi dari plasma darah yaitu mengatur tekanan osmotik darah, membawa zat makanan ke seluruh tubuh, mengangkut sisa metabolisme dari tubuh ke dalam plasma. Terdapat fibrinogen atau pembukuan darah dengan membentuk benang-benang fibrin. Serum, yaitu cairan kuning yang telah dipisahkan dari fibrinogen, mengandung antibodi. Sel darah merah atau eritrosit, yaitu sel darah yang paling banyak jumlahnya. Setiap satu darah mengandung 5-6 juta eritrosit, dibentuk di sumsum tulang, berbentuk bulat pipi, tidak berhenti dan cekung. Di kedua sisi berwarna merah karena mengandung hemoglobin atau pigmen merah yang mengandung zat besi. Ketika darah melewati paru-paru, oksigen terikat pada hemoglobin, eritrosit bergerak ke jaringan tubuh dan melepaskan oksigen, selanjutnya berdifusi ke dalam sel tubuh untuk membakar zat-zat makanan sehingga terbentuk energi. Sedangkan sel darah putih atau leukosit, yaitu 5.000 sampai 10.000 leukosit, dan akan meningkat jika terjadi infeksi pada usia 12 sampai 13 hari. Dibentuk di sumsum tulang, limpa dan kelenjar getah bening. Bentuk tidak tetap, memiliki inti dan bergerak secara amoebid dan dapat menembus dinding kapiler. Keluarnya leukosit dari dinding kapiler disebut diatesis. Kelainan dan penyakit pada sistem transfusi manusia, yaitu keracunan gas karbon monoksida, yang kedua anemia, yang ketiga polisitemia, yang keempat leukemia, yang kelima hemofilia, dan yang keenam trombositopenia, yang ketujuh tekanan darah tinggi, yang ke-8 tekanan darah rendah, yang ke-9 varises. Itulah yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.